warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Anto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemuhammadiyahan, yaitu pada bab yang ketiga tentang sejarah Muhammadiyah. Untuk anak-anakku, silakan untuk bisa disiapkan alat tulis dan buku PPD-nya. Pembelajaran kemuhammadiyahan akan segera kita mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Jadi setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anakku semuanya dapat menyebutkan pembaharuan Muhammadiyah, baik di bidang pendidikan maupun di bidang sosial kemasyarakatan. Marilah pembelajaran kemuhammadiyahan pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan dan kefahaman. Baik, Ustadz ingin mengawalinya dengan keyword. Kata kunci dalam pembelajaran kali ini adalah pembaharuan Muhammadiyah. Langsung saja, yang pertama, pembaharuan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Kenapa dalam hal ini Muhammadiyah melakukan suatu pembaharuan? Hal ini tidak terlepas dari kerangka pemahaman bahwa pendidikan yang ada di Indonesia ketika itu belum mampu untuk mencetak generasi untuk menjadi khalifah fil ardh. Maka dari itu terketuk hati Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Pembaharuan di bidang pendidikan ini dilakukan yang pertama yaitu dengan mendirikan sekolah madrasah, pondok pesantren Muhammadiyah, di mana sekolah madrasah maupun pondok pesantren ini merupakan bagian dari amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dengan harapan mampu untuk mencetak generasi yang siap menjadi khalifah fil ardh. Kemudian yang kedua, sekolah-sekolah milik Muhammadiyah maupun madrasah ataupun pesantren dalam penyelenggaraannya itu berada di bawah majelis yang dinamakan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah secara vertikal mulai dari pusat sampai cabang. Kemudian yang selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan pesantren dan sekolah model barat. Maksudnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menggagas menggabungkan dua sistem pendidikan, di mana sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada muatan agama Islam dalam setiap pembelajarannya, di samping anak-anak belajar pelajaran umum. Kemudian yang selanjutnya, selain pembaharuan dalam lembaga pendidikan, Muhammadiyah juga memperbaharui bentuk pendidikan tradisional non formal, yaitu pengajian. Semula pengajian itu dilakukan secara privat, jadi mengajari anak-anak secara privat dengan materi membaca Al-Quran dan ibadah. Dalam perjalanannya Muhammadiyah melakukan pembaharuan, di mana pengajian dilakukan dengan menyentuh kepada audien atau peserta yang banyak, yang langsung banyak. Kemudian materinya pun tidak hanya membaca Al-Quran dan ibadah, akan tetapi langsung difokuskan kepada permasalahan-permasalahan kehidupan yang nyata. Baik, itu adalah pembaharuan pendidikan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, pembaharuan bidang sosial.
Pembaruan Muhammadiyah bidang sosial, tentunya sosial kemasyarakatan. Yang pertama, Muhammadiyah ya, itu merintis mendirikan rumah sakit, kemudian poliklinik, dan rumah yatim piatu. Namun dalam perjalanannya, rumah sakit dan poliklinik ini ya, tumbuh menjadi rumah sakit yang besar, poliklinik yang besar, atau yang kita kenal rumah sakitnya itu adalah PKU, ya, PKU. Dan wilayah ini, rumah sakit maupun poliklinik ini, ya, ini beralih kepada pembaruan Muhammadiyah di bidang kesehatan. Ya, ini akan dipelajari lebih detail lagi di dalam pembaruan Muhammadiyah bidang kesehatan. Sehingga dalam pembaruan Muhammadiyah bidang sosial ini lebih fokus kepada rumah yatim piatu. Jadi banyak sekali rumah yatim piatu milik Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya, pembaruan sosial kemasyarakatan ini terinspirasi dari Al-Quran surat Al-Ma'un. Ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika memahami surat Al-Ma'un, ya, di sana ada perintah untuk mengasihi, untuk menyantuni orang-orang yatim maupun orang-orang miskin, sehingga dari situ terketuk hatinya untuk memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga dalam Muhammadiyah ada istilah pembaruan sosial kemasyarakatan. Kemudian pembaruan sosial kemasyarakatan itu juga merupakan salah satu wujud dari ketaatan beragama, ya, dalam ranah dimensi sosial. Karena dalam Islam, selain kita itu menjaga hubungan baik dengan Allah secara vertikal, hablum minallah, Islam juga mengajarkan untuk menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia atau sosial, atau kita kenal dengan hablum minanas. Baik, untuk anak-anakku semuanya, demikian penjelasan terkait dengan pembaruan Muhammadiyah bidang pendidikan dan bidang sosial. Setelah ini anak-anakku semuanya bisa mengerjakan latihan soal dalam buku BPD, kemudian silahkan juga dikerjakan tugas mandirinya. Jika anak-anakku semuanya kurang jelas dengan penjelasan dari Ustaz Anto, nanti bisa dibuka kembali buku BPD-nya, bisa dibaca mandiri, dan selanjutnya nanti bisa bertanya kepada Ustaz Anto. Sebelum Ustaz akhir dengan salam, marilah pembelajaran kemuhammadiyahan pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.